Beberapa orang mungkin bereaksi negatif ketika mendapat ujian hidup, padahal sudah pasti ada hikmah di balik setiap ujian yang datang. Lalu apa saja hikmah yang didapat? Pada video kali ini, kami membahas beberapa hikmah di balik ujian yang datang, yang dibahas menurut hadis dan Al-Quran. Ini bukan bermaksud menggurui, dan agar tidak gagal paham, simak video ini sampai selesai. Pernahkah kamu merasa hidup seperti tidak memberi kesempatan untuk bernapas? Baru saja satu masalah selesai, datang lagi masalah berikutnya. Seolah-olah ujian tidak pernah berhenti menghampiri. Jika kamu pernah merasakan hal itu, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Banyak orang yang tampak tersenyum di luar, tetapi sedang berjuang menghadapi badai yang tidak terlihat oleh siapapun. Seringkali kita bertanya, mengapa Allah menguji saya terus-menerus? Apakah Allah tidak sayang kepada saya? Pertanyaan itu sangat manusiawi melintas di pikiran kita. Namun, jika kita hanya melihat ujian dari sisi rasa sakitnya, kita akan kehilangan kesempatan untuk melihat hikmah besar yang sedang Allah siapkan di balik setiap kesulitan. Dalam Islam, ujian yang menimpa kita bukanlah tanda bahwa Allah meninggalkan hambanya. Justru sebaliknya, ujian seringkali menjadi jalan untuk membersihkan dosa kita, mengangkat derajat kita, dan mendekatkan hati kita kepada Sang Pencipta. Lalu bagaimana kita menemukan hikmah di balik ujian yang datang bertubi-tubi? Berikut 5 pelajaran yang bisa menjadi penguat hati kita dalam menghadapi ujian hidup. Yang pertama, pribadi kita dibentuk jadi lebih kuat. Bagaimana mungkin sesuatu yang menyakitkan di dunia justru menjadi bentuk kasih sayang Allah? Pertanyaan ini sering muncul ketika hidup terasa begitu berat, padahal besi tidak akan menjadi baja yang kuat tanpa ditempa oleh panas yang sangat tinggi. Begitu pula manusia, karakter yang kokoh lahir dari proses yang tidak mudah. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi Allah menjanjikan bahwa setiap ujian memiliki tujuan. Orang yang tidak pernah diuji mungkin tidak pernah mengetahui seberapa besar kesabaran, keberanian, dan keimanannya. Justru melalui kesulitan seseorang belajar bangkit, belajar bergantung kepada Allah, dan menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak ia sadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Bayangkan seorang mahasiswa yang berkali-kali gagal mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah. Ia hampir menyerah, tetapi selama masa penantian itu, ia terus belajar, meningkatkan kemampuan, dan memperbaiki ibadahnya. Beberapa tahun kemudian, justru pengalaman pahit itulah yang membentuknya menjadi pribadi yang jauh lebih matang daripada jika semua berjalan mulus sejak awal. Saudaraku, hikmah yang dapat dipetik adalah bahwa setiap ujian sedang membangun kualitas diri yang mungkin tidak akan pernah muncul tanpa adanya kesulitan. Jangan hanya meminta agar ujian cepat selesai dan berakhir, tetapi mintalah kepada Allah agar diberi hati yang semakin kuat dalam menghadapinya. Yang kedua, menghapus dosa dan mengangkat derajat. Bagaimana jika setiap air mata yang jatuh ternyata sedang menggugurkan dosa-dosa kita? Pemikiran ini mampu mengubah cara kita memandang penderitaan yang dialami. Apa yang selama ini kita anggap sebagai beban, bisa jadi justru merupakan bentuk kasih sayang Allah yang tidak kita sadari. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan dalam menjalani kehidupan di dunia. Kita sering lalai, berbuat dosa, atau mengabaikan kewajiban. Namun Allah yang Maha Pengasih memberikan kesempatan untuk kembali melalui berbagai peristiwa yang menggugurkan dosa apabila dihadapi dengan sabar dan ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, gangguan, maupun kegelisahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karenanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Misalnya, ada seseorang mengalami sakit berkepanjangan,
sehingga harus beristirahat penuh dan meninggalkan rutinitas sehari-hari. Di masa itu, ia mulai memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan merenungi hidup. Penyakit yang awalnya dianggap musibah justru menjadi titik balik yang mengubah hubungannya dengan Allah menjadi lebih dekat. Saudaraku, pelajarannya adalah jangan pernah menganggap semua penderitaan sia-sia. Bisa jadi setiap kesabaran yang kita pertahankan sedang menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa yang tidak kita sadari. Yang ketiga, mengajarkan kita bersandar hanya kepada Allah. Mengapa manusia sering baru benar-benar berdoa ketika semua jalan terasa buntu dan dianggap mustahil? Karena pada saat itulah kita menyadari bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan kekuatan sendiri. Ketika hidup sedang nyaman, manusia mudah merasa mampu mengendalikan segalanya. Namun saat kehilangan pekerjaan, menghadapi masalah keluarga, atau mengalami kesulitan ekonomi, kita mulai memahami bahwa pertolongan sejati hanya berasal dari Allah. Ujian menghancurkan rasa sombong dan menumbuhkan tawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Seorang pedagang mungkin mengalami kebangkrutan hingga kehilangan hampir seluruh modalnya. Dalam kondisi itu ia memperbaiki salatnya, memperbanyak istighfar, dan memulai usaha kecil dari nol. Lambat laun Allah membuka pintu rezeki yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saudaraku, hikmah yang dapat kita ambil adalah bahwa ujian sering kali mengembalikan hati yang sempat jauh kepada Allah. Ketika manusia berhenti bergantung pada dirinya sendiri dan mulai berserah diri kepada Allah, disitulah ketenangan mulai hadir. Yang keempat, mengajarkan kesabaran yang tidak bisa dipelajari dari teori. Semua orang bisa berbicara tentang sabar, tetapi tidak semua orang mampu mempraktikannya ketika musibah benar-benar datang di hidupnya. Kesabaran bukan sekadar kata-kata indah, melainkan kemampuan untuk tetap taat kepada Allah meskipun hati sedang terluka. Kesabaran tumbuh melalui pengalaman hidup. Sama seperti otot yang menjadi kuat karena sering latihan beban, hati juga menjadi kuat karena berkali-kali menghadapi cobaan hidup. Orang yang terus bersabar biasanya memiliki kedewasaan emosional yang lebih baik dibandingkan mereka yang selalu menghindari kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Contohnya adalah seorang ibu yang harus merawat anaknya yang sakit selama bertahun-tahun. Meskipun sangat lelah, ia tetap menjalani semuanya dengan penuh kasih sayang sambil terus berdoa kepada Allah. Kesabaran seperti ini tidak terlihat megah di mata manusia, tetapi sangat bernilai di sisi Allah. Saudaraku, pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa kesabaran bukan berarti tidak menangis atau tidak merasa sedih. Kesabaran adalah tetap memilih jalan yang diridai Allah, meskipun keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Yang kelima, ada rencana Allah yang lebih indah. Bagaimana jika kegagalan yang kamu tangisi hari ini ternyata sedang menyelamatkan kamu dari sesuatu yang jauh lebih buruk? Kita sering menilai suatu peristiwa hanya dari apa yang terjadi saat ini, padahal Allah melihat keseluruhan perjalanan hidup kita. Seringkali manusia baru memahami hikmah sebuah ujian bertahun-tahun kemudian. Pekerjaan yang gagal didapat ternyata menyelamatkan kita dari lingkungan yang buruk. Hubungan yang kandas ternyata membuka jalan menuju pasangan yang lebih baik. Penolakan hari ini bisa menjadi pintu menuju keberhasilan yang lebih besar di masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Bayangkan seseorang yang begitu kecewa karena usahanya bangkrut. Bertahun-tahun kemudian ia menyadari bahwa kegagalan tersebut membuatnya belajar keterampilan baru,
hingga akhirnya memiliki usaha yang jauh lebih sukses dan bermanfaat bagi banyak orang. Seandainya usaha lamanya tidak gagal, mungkin ia tidak pernah menemukan jalan tersebut. Saudaraku, hikmah terbesar dari setiap ujian adalah belajar percaya kepada rencana Allah. Ketika kita belum memahami alasan di balik sebuah musibah, bukan berarti Allah tidak memiliki tujuan. Tugas kita adalah terus berikhtiar, bersabar, dan yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya yang beriman. Saudaraku, ujian yang datang bertubi-tubi memang tidak mudah dijalani, namun seorang mukmin meyakini bahwa tidak ada satupun peristiwa yang Allah tetapkan tanpa hikmah. Setiap kesulitan membawa kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, menghapus dosa, mendekatkan diri kepada Allah, melatih kesabaran, dan membuka jalan menuju kebaikan yang mungkin belum kita lihat hari ini. Jika saat ini kamu sedang berada di fase kehidupan yang terasa begitu berat, janganlah berputus asa. Teruslah berdoa, perbaiki hubungan dengan Allah, dan yakini bahwa pertolongannya akan datang pada waktu yang paling tepat. Semoga setiap ujian yang kita hadapi menjadi jalan menuju ampunan, keberkahan, dan surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, jika kamu suka dengan video ini, ayo subscribe sekarang dan bagikan video ini kepada sahabat, teman, atau keluarga tercintamu. Karena bisa jadi video ini adalah tanda hidayah yang sedang kamu tunggu. Sampai jumpa di video selanjutnya.